Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang pindah mau kita selalu kita usahakan selalu untuk meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah, dan yang telah menempatkan kita kenikmatan. Alhamdulillah kita ini sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-8 atau 19. Semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan berbagai amal-amal yang utama. Ya. Terus kemudian mengingatkan kepada kita tentang suatu perkara yang misalnya pada bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu turunnya Al-Quran nuzulul Quran. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama Allah jelaskan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang bulan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan di suatu masa waktu yang baik, waktu yang utama, itu bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala itu membuka pintu khairat dan pintu neraka. Ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan lain sebagainya, sehingga ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Ya, kalau bagi orang Indonesia waktu itu, ya, siapapun orangnya yang lahir tanggal 17 Agustus, ya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam nikmat dari negara. Nek tanggal kita bersambut, ya. Nah, jadi untuk itu Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian tepatnya kapan? Tepatnya pada malam Qadar. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadar, ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah itu menurunkan Quran pada malam Qadar. Apa istilah malam Qadar? Istilah adalah bahwa malam Lailatul
itu khairum min alfi syahr. Malam qadar itu malam yang di dalamnya suatu kebaikan yang dilakukan itu nilainya atau lebih baik dibanding amal yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan. Contohnya, ya, kalau seandainya kita pada malam qadar itu membaca Quran 1 juz, ya, maka itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan membaca Quran tiap malam selama 1000 bulan, ya. Jadi kalau 1 bulan kurang lebih 30 dikali 1000 berarti berapa? 30.000, ya. Jadi pada suatu masa yang sangat diagungkan Allah, sehingga Quran itu akan lebih mulia dibanding dengan yang lainnya, ya. Terus kemudian juga diterangkan bahwa Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Di dalam surat At-Tur ayat 34 Allah sebutkan, ya, inna fi mubarakati, sesungguhnya kami Allah itu menurunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apakah berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berkah itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah semakin dekat, namanya keberkahan. Sehingga malam yang digunakan adalah malam yang penuh keberkahan, sehingga Quran akan bisa menjadi semakin barokah, ya. Sehingga Bapak Ibu, untuk memuliakan Quran itu mari kita berusaha. Yang pertama, ya, untuk mempelajari Al-Quran supaya ngerti Al-Quran. Mulai dari belajar cara bacanya, dari yang paling awal baca abata sampai baca tahsin, ya. Terus ditingkatkan pada membaca atau memahami arti-artinya, ya. Nabi bersabda, nanti suatu masa, suatu saat, ya, ada orang yang dia baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya apa? Maksudnya cuma dibaca tapi tidak diamalkan. Namanya seperti itu. Kalau bisa, setelah bisa membaca, monggo ditingkatkan pada memahami arti dan isinya, ya. Terus Quran itu kita apa? Kita amalkan supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kita, ya. Ini kalau kita sudah begitu, insya Allah itu hidup kita akan jadi semakin baik dan orang. Contohnya, kita akan sampaikan, namanya hidup itu adalah rangkaian masalah, rangkaian fitnah, rangkaian ujian. Yang secara garis besar ada 2, ya. Ujian yang berupa kenikmatan dan yang berupa namanya musibah. Ujian kenikmatan itu untuk menguji kesyukuran, ya. Pas diberi harta yang melimpah ruah sampai utah-utah, bagaimana sikap kita? Apakah kita itu gugur? Demikian yang sebaliknya. Ujian yang kedua adalah ujian yang berupa apa? Musibah, sabar, sabar, ya. Lah, kawan Bapak Ibu, saudara kita akan kadang-kadang pas itu bisa lulus, tapi kadang ya tidak bisa lulus. Kemudian dengan belajar Quran kita harapkan kita itu mampu dan bisa
mengatasi setiap ujian dengan lulus, bukan tidak lulus. Lah kalau kita semakin lulus bajunya, maka makom kita akan semakin tinggi dan sebaliknya, ya. Kalau semakin tidak lulus berarti kita semakin hina. Contohnya ada 4 orang, ya. Ada si A itu adalah orang yang ketika dengan kesulitan dia syukur, ya. Dinikmat banyak kemudian dia syukur. Lah ketika diberi suatu musibah dia sabar. Contohnya Nabi Ayub, ya. Yang kedua orang yang ketika diuji dengan kenikmatan dia syukur, tetapi ketika diuji dengan musibah dia tidak bisa sabar, ya. Yang ketiga orang yang ketika diuji kenikmatan tak bisa syukur, tapi ketika ada dengan itu dia bisa sabar. Dan yang paling jelek itu adalah, ya, orang yang ketika diuji nikmat tidak bisa syukur, ketika diuji musibah juga tidak bisa sabar. Kita semuanya berusaha untuk bisa bersyukur dan bersabar atas apa yang dilakukan kita, ya. Kemudian Quran itu diturunkan punya beberapa fungsi atau beberapa manfaat, ya. Yang pertama bahwa Quran itu fungsinya sebagai hudan lintas, sebagai petunjuk bagi manusia utuh orang-orang yang beriman, ya, dalam menghadapi di berbagai macam masalah kehidupan. Contohnya, ya, ketika kita itu diberi ujian namanya sakit, wes orang duit kok ditambah loro, gitu Pak. Sabar nopo boten sabar, ya. Terus kita diberi petunjuk Nabi untuk menghadapi masalah itu dengan cara, ya, dengan cara kita melihat orang yang lebih menderita, ya. Kemarin kita merasakan pirang-pirang dino bulan terus panas-panas, ya. Terus ada yang mengeluh, kemudian saya bilang, lah iya, kita kan cuma udan, di dan itu saya udan ditambah banjir, gitu Pak. Nah, kita berarti kan udan tok, kemudian iso, ya, dan kemarin ya, terus udan terus kemudian banjir aja turutan pundi, ya, kita coba begitu. Jadi kalau bisa, nah, betul-betul ya. Kemudian diberi petunjuk tingkat-tingkat keimanan dan tingkat-tingkat amal. Contohnya, ya, sebagian kita mungkin mengingat dulu itu kalau sholat cuma wajib tok, ya, atau salah kemudian kelepat, terus diberi petunjuk tentang apa sholat qobliyah. Kemudian dia menunaikan, diusahakan sholat itu tidak cuma wajib tetapi ditambah dengan yang sunnah. Kenapa? Ya, Allah itu Nabi jelaskan bahwa amal yang paling awal dia adalah sholat kita, ya. Ia adalah sholat yang wajib kita. Kalau sholat itu sudah selesai, sempurna, maka sudah tidak usah diuji, ya. Sedangkan kalau sholat wajibnya belum sempurna, maka katakan pada malaikat, lihatlah sholat sunnahnya ada apa tidak ada, ya. Kalau dia punya sunnah maka sama dengan sunnahnya tadi. Pertanyaannya, kira-kira apa Bu? Sholat wajib kita itu kira-kira sempurna napa sempurna banget? Nek pas maca Fatihah napa nggih do ngerti atine, gitu. Jane nggih ngertine lali mergo digodha setan, gitu. Itu dari sudut pemahaman. Terus ada
Kalau sholat wajib saya belum sempurna, maka saya harus mencari tambahan untuk menyempurnakan sholat wajib saya. Kemudian dia ada kerentak untuk menunaikan sholat tadi, namanya sudah mendapat petunjuk. Semakin banyak petunjuk yang kita dapatkan, maka kita itu akan semakin semangat untuk beramal dan sebaliknya. Ya. Kalau nggak dapat petunjuk, maka akan jadi namanya aliran manusia. Kita sukatnya males, sholat jamaah malas maupun tidak nang masjid nang omah ya iso. Itu namanya gitu. Ya. Usahakan untuk banyak minta petunjuk, terutama ketika kita baca Fatihah, kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya, sehingga kita katakan kita akan semakin mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai atau sebagai peringatan. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman wa dalam Quran al-Dzikri, dan sungguh kami Allah sudah memudahkan untuk sebagai peringatan. Kalau apakah ada orang yang mau beri peringatan? Contohnya, di dalam Quran ada kisahnya dua putra Nabi, namanya Qabil dan Habil. Kita paham, kita ketika keduanya diperintah untuk infak, untuk berkorban. Si Habil yang adiknya itu adalah seorang peternak, ya. Dia korbankan, dia infakkan, dia zakatkan ternak-ternak yang gemuk-gemuk, yang baik-baik, ya. Sedangkan si Qabil kakaknya seorang petani, yang diinfakkan, yang dikorbankan itu yaitu buah dan yang busuk-busuk. Ya. Terus kita ditanya oleh guru, kinten-kinten korbane niku apik si Qabil napa si Habil? Cuman baku, apik si Habil. Lah awake dhewe niku nek korban, nek sedekah kira-kira niki dijawab mati. Awak kados si Qabil napa si Habil? Mang jawab piyambak-piyambak. Itu satu jelas apa? Kemudian kisahnya Nabi Ayub sebelum diberi musibah, beliau adalah orang yang rajin ibadah dan kaya raya, hartanya banyak. Ya, terus diuji mulai dari hartanya hancur, ya, ternaknya lalu semuanya hancur. Kemudian keluarganya hancur, anaknya mati, kemudian sampai diberi apa? Sakit yang menahun. Ya, kemudian terbukti bahwa Ayub itu orang yang sabar dalam nikmat. Ya. Terus kita harus bersabar Nabi Allah. Ini usahakan kadang kita sudah tetapi kadang lupa. Contoh lagi, contoh lagi saya sampaikan. Namanya orang hibah atau merasa, ya. Allah sampai mengibaratkan seperti namanya lelepah. Nomor 2 lelepah itu pakanane waman tambah sapi, ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita itu sebenarnya tidak mau, tapi ya kadang lupa, nek pon jagongan telung pecah kadang terus merasa ndek bengi nyanti pengajian sing teko akeh-akeh.
mbok ngrasani ustaz, mbok ngrasani kancane, bukan yang lainnya. Kadang seperti itu kan namanya godaan setan lainnya perlu untuk diingatkan. Termasuk juga mengingatkan adanya akhirat, bahwa ada dua tempat, surga dan neraka. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan neraka penuh dengan siksaan. Allah Ta'ala ingatkan untuk bisa masuk surga itu minimal kebaikan itu lebih banyak dibanding dengan dosa-dosa sehingga masuk surga dan sebaliknya. Kalau ingin masuk surga seharusnya banyak-banyak untuk meningkatkan amal kebaikan baik maupun kualitasnya, dan mulai pada yang tadi untuk tanpa kita. Terus kemudian Allah juga mengingatkan kita di dalam surat Toha 1-3. Toha akan Quran ditasbih. Wahai Muhammad, tidaklah kami Allah itu menurunkan kepadamu untuk menyempitkan atau menyempitkan kamu. Kalau ada orang yang diberi pekerjaan oleh niku kudune seneng napa senep enten wong nganggur terus dikal-kalani gawean kalau nak kan saya katakan layak dipandang bukan pekerjaan apa gaji akan diterima bahwa Quran yang di dalamnya penuh dengan perintah dan larangan itu bukan untuk mengetahui untuk mendengar sempatan dan yang kedua Quran sebagai tanolimayasa sebagai pemberi peringatan bagi orang yang tahu dengan neraka. Kalau orang itu yakin dengan surga dan neraka, pasti dia akan takut dengan neraka dan kemudian dia berusaha untuk menghindari berbagai macam perbuatan yang dapat mengantarkan kepada neraka. Contohnya lagi orang itu kalau tahu tentang bab masalah racun atau enzim, kemudian diberi 2 minuman, satu madu, satunya racun. Pilih pun ibu, pilih pun ibu, pilih saya madu. Meskipun kadang juga mengalami berbagai macam tantangan, tetap pilih yang dulu tadi, karena dia yakin madu itu akan dapat menyehatkan badan, sedangkan racun akan datang itu sebagai rusak tadi. Apapun yang diperintahkan Quran kita laksanakan dengan suatu keyakinan bahwa apa yang diperintahkan itu pasti pasti ada manfaat dan ada pahala. Untuk yang sebaliknya, apapun yang dilarang Quran itu pasti ada mandorotnya dan ada dosanya, sehingga kita beruntung tidak banyak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai obat, utamanya obat yang ada di dalam hati, apa macam-macam penyakit hati. Yang pertama namanya rasa hasad, sombong, dan lain sebagainya, iri hati. Nabi sabdakan bahwa iyyakum wal hasad,
hendaklah kau waspada namanya hasad. Kenapa kau waspada? Maka semuanya hasad itu dapat menghapus pahala seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi kalau kita punya hasad, itu bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Terus bagaimana kita tidak hasad? Yang pertama Bapak Ibu, yang kita pandang itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita, bukan kepada orang lain. Contohnya si A, si B, si C, ya. Kepada si A Allah berikan nikmat namanya harta benda yang banyak. Kepada si B diberi nikmat berupa ibadah yang banyak, ya. Kepada si A Allah berikan nikmat berupa anak yang soleh-soleh. Kita kan sebenarnya sama-sama. Tetapi kalau si B dan si C itu memandang harta, maka jangan hasad kepada si A, ya. Wah, si A dipanen bodoh sing kathah, ya kan timbul hasad. Makanya kepada si B harus melihat bahwa dia itu diberi nikmat untuk mudah ibadah, alhamdulillah. Sadodoan moco nak sangat telur jus alhamdulillah, gitu Pak. Kita sebenarnya bisa begitu, gitu. Atau diberi kemampuan sholat jamaah 5 waktu bersama imam, tidak telah itu suatu kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan sini kalau untuk si C yang diparingi anak yang harus disyukuri. Anak yang soleh itu minimal akan mendoakan pada bapak ibunya untuk menghilangkan hasad. Mari kita memandang nikmat yang diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Kemudian yang berikutnya, kita harus memahami bahwa Allah zat yang alim dan hakim, zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Kalau semua orang itu diberi kaya, bisa jadi ada yang tidak mau untuk bersyukur. Ada motor, Beat, Vario, motor gede Pak. Kalau semua diberi 20 liter, yang Beat tangkinya petangga kayak romulo, itu maka kemudian dia akan luber kemana-mana. Sehingga membayar berusaha memahami kehakiman atau kebijakan Allah, sehingga kita kemudian mau untuk menerima apapun yang telah diterangkan kepada kita. Yang kedua, ya, penyakit yang namanya sombong sekali, ya. Allah tidak suka kepada 3 golongan dan lebih tidak kepada 3 golongan yang lain, ya. Allah tidak suka kepada orang kaya yang sombong, itu enggak suka. Tetapi Allah lebih tidak kepada orang miskin yang sombong. Wes miskin sombong. Allah tidak kepada orang pintar yang sombong, tetapi lebih tidak kepada orang bodoh yang sombong. Ya, Allah tidak kepada orang kuat yang sombong, ya, tapi lebih tidak kepada orang yang lemah yang sombong. Wis awake lemah ngaya tapi kalau kadang-kadang jin sombong. Kembali, mari kita syukuri turunnya Quran kepada kita. Tidak bisa sampaikan dengan cara kita pelajari, kita pahami, ya, kita amalkan.
dan kita sampai kita takbirkan. Semoga dengan ini kita semuanya bisa mudah untuk masuk dalam surga Allah khalidina fi abadah. Jadi kita sampaikan kata manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antal majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.